Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, telah kita ketahui bersama ya polemik Mahfud MD yang membocorkan uang sebesar 349 sekian triliun yang diduga itu menjadi objek tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan. Nah, kemudian hal itu menuai pro dan kontra sampai akhirnya salah satu DPR dari fraksi PDIP yaitu Arteria Dahlan mempertanyakan apakah Mahfud itu dapat informasi itu dari mana, dan dikatakan oleh Arteria Dahlan bahwa Mahfud MD itu bisa dikenakan pasal 11 ayat 1 pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terkait hal itu? Mari yang pertama kita harus bedah dulu pasal 11 ayat 1 pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di situ dinyatakan bahwa pejabat PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan yang itu menurut tugas pelaksanaannya dalam undang-undang ini itu harus dirahasiakan kecuali dia melakukan kewajiban menurut undang-undang ini. Ya. Dan di situ ayat keduanya dinyatakan ancaman pidananya adalah 4 tahun. Nah, kalau dilihat dari pasal 11 ayat 1 tersebut, maka pejabat ini berarti Mahfud itu termasuk. Apalagi ada frasa setiap orang, berarti Mahfud MD ini termasuk di dalam pasal yang dimaksud 11 ayat 1 pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila kita berbicara soal normatif, maka sebenarnya kalau memang itu bersifat rahasia dan sedang ada dalam penyelidikan yang belum selesai, tiba-tiba Mahfud melontarkan dugaan dana ratusan triliun itu yang harusnya itu bersifat rahasia, maka Mahfud benar bisa dikenakan pasal 11 ayat 1 tersebut. Ya, secara normatif memang benar bisa itu. Dapat ya, saya katakan dapat dikenakan pasal tersebut. Nah, persoalannya adalah sekarang poin kedua adalah apabila bagaimana kemudian ternyata Mahfud mengemukakan dugaan dana sebesar ratusan triliun itu karena ada tujuan baik dalam dirinya untuk mengungkapkan suatu kejahatan yang besar di balik agenda politik atau lainnya. Yang itu ternyata masyarakat itu tidak mengetahuinya. Berarti kita andaikan bahwa Mahfud MD ingin menyelamatkan masyarakat dengan cara mengemukakan ada dugaan aliran ratusan triliun itu di Kementerian Keuangan. Kalau ada tujuan baik seperti itu, maka seharusnya demi kebenaran dan kemaslahatan masyarakat, tindakan itu dibenarkan. Jadi melampaui suatu aturan-aturan hukum. Meskipun itu memang melanggar pasal 11 ayat 1 pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Kalau kita melihat di Indonesia banyak sekali kasus yang tidak diketahui masyarakat. Ya, seperti fenomena gunung es. Ya. Kalau itu tidak ada dorongan politik dari orang yang kuat, maka kasus-kasus yang tersembunyi itu tidak segera diangkat. Misalnya kasus Rafael Alun, ternyata sejak 2013 itu sudah ada dana yang janggal. Mengapa waktu saat itu tidak muncul kasus itu? Dan baru saat setelah anak kandungnya melakukan suatu dugaan tindak pidana, semua itu baru terbuka. Mengapa? Apakah kejahatan-kejahatan serupa itu harus bersifat rahasia sedemikian rupa sehingga publik tidak mengetahui? Lalu datanglah seorang Mahfud yang istilahnya menjadi seorang pahlawan untuk mengemukakan, membeberkan semua kejahatan itu yang tersembunyi. Apakah niat baik itu tidak boleh diukur? Apakah niat baik itu justru dibenarkan atau tidak? Kalau demi kemaslahatan masyarakat dan kebenaran, maka tindakan Mahfud MD itu benar secara moral. Kalau ditinjau dari etika, dia benar secara moral menurut etika teleologis, yaitu perbuatan moral yang diukur dari tujuan baiknya. Meskipun
melanggar aturan. Saya beri contoh, misalnya ada anak kecil di ruangan yang berbahaya. Di situ ternyata tidak ada petugas yang menjaga anak kecil tersebut. Padahal di pintunya, di gerbangnya itu ada ditulis selain petugas dilarang masuk. Situasi anak ini dalam bahaya. Ketika saya yang melihat anak kecil itu tidak segera menolong, maka anak kecil itu akan kehilangan nyawanya. Tapi ketika saya ingin menyelamatkan anak itu, berarti saya harus melanggar aturan yang ada di situ, karena selain petugas dilarang masuk. Mana yang saya akan pilih? Maka sebagai manusia yang bermoral, saya akan tetap menyelamatkan anak itu agar dia selamat, kendati perbuatan saya itu adalah melanggar aturan. Karena ada tujuan yang lebih besar, yang lebih mulia yang harus saya lakukan. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh Mahfud. Apabila ternyata pengungkapan dana 300 triliun itu adalah untuk tujuan kemaslahatan masyarakat dan kebenaran, apakah tidak boleh? Apakah itu menyalahi hukum? Kalau kita bicara hukum secara keseluruhan, apakah itu menyalahi? Itu bisa dinilai secara moral. Maka kita berharap nanti dari perkembangannya, dan saya yakin betul Pak Mahfud ketika membeberkan itu didukung dengan data dan bukti. Orang seperti Mahfud MD tidak akan asal bicara, karena dia orang hukum, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan dan persiapkan ketika dia berbicara sesuatu di depan publik. Nah, kami yakin betul Pak Mahfud akan melakukan yang terbaik, dan kami akan terus pantau, dan Rumah Pancasila akan terus pantau. Berikut dengan sahabat Rumah Pancasila akan terus pantau juga kasus ini. Benar, apakah Mahfud MD bersalah secara hukum, atau justru ada tujuan baik Mahfud MD untuk menyelamatkan negara ini dari kerugian yang akan terus ditimbulkan. Nah, itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tetap terus tonton video Rumah Pancasila di YouTube, TikTok, maupun Instagram. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.